Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,9 Amandit FM, Radio Informasi dan Hiburan. Baik, kita ketemu di program perdana sekali hari ini, yaitu Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Momentum ulang tahun ke-26 Radio Amandit dan ke-71 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini yang menjadi dasar pemikiran kita untuk bikin program, di mana saat sekarang ini Radio Amandit sendiri sudah sangat dekat dengan beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu kita punya tamu sangat istimewa untuk tayangan perdana di Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Saya akan perkenalkan dulu, beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan anggota Banggar DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ibu Yuniati SHMH, atau lebih dekat dan akrab beliau sering dipanggil Ibu Yayu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenapa Yola, Ibu nih kalau setiap kali berteman tuh selalu memberikan semangat? Amin. Okay. Mungkin karena cowok ketemu cewek. Berarti secara psikologi jawabannya benar. Baik, Bu, ini program pertama kita Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Nah, seperti yang kita sebutkan di depan tadi, kita ambil tema momentum puncak hari jadi yang tadi di lapangan ke-71 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selaku salah satu wakil rakyat yang sangat bersinergi lah dengan eksekutif. Selama kepemimpinan 3 tahun Pak Bupati, Pak Ahmad Fikri, apakah sinergi itu bisa kita bagi informasinya ke masyarakat? Oh iya, kan selama ini ke-3 tahun pemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati, Pak Haji Ahmad Fikri dan Pak Samsuri Arsad kan, pembangunan itu terlihat maju, di mana itu tidak terlepas dari sinergitas antara DPRD dan eksekutif. Betul. Dari yang Mas Anton ya tadi. Anton katakan bahwa ada legislatif, ada eksekutif, dan yang banggarnya itu tadi. Kan kita membahas untuk pembangunan atau yang lain hal berkenaan dengan APBD. Anggaran-anggaran lah. Adanya di badan anggaran yang dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Berarti Ibu sangat mengetahui sekali anggaran di era kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati Pak ini. Tapi kendala di lapangan mungkin secara ini eksekutif pemikiran, karena kita ini kan globalnya nih COVID nih, COVID. Penanganan pandemi COVID ini. Dana yang sudah diketok oleh DPRD harus dilaksanakan oleh eksekutif. Ibu melihatnya eksekutif dengan adanya pandemi ini gimana melaksanakan pembangunan dengan anggaran yang sudah tidak bisa ditambah lagi nih? Oh iya, karena kan untuk masalah COVID-19 yang hampir berjalan 2 tahun ya. Betul. Berjalan 2 tahun, antara legislatif dan eksekutif kan sama-sama bekerja keras untuk menurunkan tingkat peningkatan COVID-19 ini. Jadi kita sama-sama lah. Artinya kita juga memahami dan memaklumi adanya penurunan anggaran yang memang diarahkan untuk penanganan COVID-19 itu. Jadi karena ini bentuk pandeminya kan mendunia, Mas Anton. Jadi kita harus maklum lah, dan itu pun kita sampaikan ke masyarakat. Artinya belum saatnya memang saat ini terbatas untuk pembangunan yang memang ada diusulkan oleh beberapa masyarakat, yang prioritas kita dahulukan, tapi yang belum prioritas kita lebih arahkan ke pembangunan COVID-19 itu sendiri. Penanganan itu khususnya ya. Tapi kita cukup salut juga, kita kasih apresiasi kepada eksekutif yang tetap memfokuskan pembangunan, tapi penanganan COVID juga sudah luar biasa. Iya, luar biasa untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya juga aplaus untuk Pak Bupati karena untuk penanganan COVID ini beliau sangat maksimal untuk penanganan COVID-19 ini. Makanya tadi kalau kita melihat acara puncak hari jadi yang mengumpulkan keramaian, saya rasa ini adalah satu event kepemerintahan di masa pandemi COVID yang sangat meriah, banyak orangnya, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saya pun tadi memperhatikan secara detail, artinya dan pidato sambutan Pak Bupati tadi kan ada, artinya beliau mohon maaf kepada yang biasanya dapat undangan hari jadi karena terbatas, jadi harap maklum dan bisa dilihat secara virtual. Kan ada lewat Zoom meeting atau lain sebagainya, dan seluruh OPD pun ada 44 kah tadi yang menyaksikan secara virtual di masing-masing SKPD atau OPD yang terkait. Betul. Iya. Nah,
Nah makanya kalau secara kita lihat kasat mata setelah pandemi kurang lebih 2 tahun acara-acara yang serupa ini hampir tidak ada. Kabupaten Hulu Sungai Selatan berani menggelar ini, tapi dengan syarat ketentuan tadi protokol kesehatan yang sangat ketat dan semua masyarakat dan tamu undangan mematuhinya karena memang sini menjadi. Dan itu tadi Mas Anton, kita pun waktu masuk kan tadi harus ada barcode peduli. Ya, scan barcode. Nah ya itu saya upload juga. Artinya kita kalau yang ingin masuk sesuai undangannya ada barcode vaksin yang tanda barcode. Ya. Nah berarti selama kurang lebih 3 tahun kepemimpinan beliau, beliau tetap memaksimalkan dengan konsep banyak yang mendengar Sidin masyarakat. Bujur. Jadi jangan terlalu terima informasi yang kada benar atau hoax, tapi langsunglah turun ke masyarakat. Ini Ibu rasakan sebagai anggota dewan melihat dan sebagai fungsi mengawasi eksekutif benarnya sering mendengar ini Bapak. Maksudnya Mas Anton? Bapak ini punya konsep yang sering mendengarkan masyarakat. Oh iya, artinya kami kan kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Jadi wakil rakyat kami ada program resis atau mendengarkan aspirasi yang langsung turun ke masyarakat. Di sana kami menjelaskan, apalagi di musim pandemi ini, untuk pembangunan yang tadi saya bilang belum prioritas, maka kita bersabar karena COVID-19 ini mendunia dan belum berakhir. Jadi kada kita aja jerulon kan, artinya mendunia. Yang sakit pun mendunia, yang banyak gulung tikar mendunia, yang banyak repopusing pegawai segalanya semua terdampak lah. Ya semua terdampak. Jadi kita harus maklum, ulun tekankan benar masyarakat kita harus maklum dengan keadaan saat ini. Setuju. Yang penting kita kawan makan. Nah itu selain kita memaklumi, tapi kita juga tetap mengapresiasi pemerintah, anggota dewan itu tidak tinggal diam, selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Betul. Makanya tadi saya bilang di awal tadi bahwa pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif berusaha keras bekerja sama untuk menanggulangi penurunan COVID-19 saat ini. Oke, ini turut kita dukung terus ini Mitra Mandit sama doa warga Hulu Sungai Selatan. Baik, sekarang kita lebih ke acara hari jadi aja nih Bu. Oke. Ada harapan-harapan khusus nggak untuk di hari jadi ke-71 Hulu Sungai Selatan ini? Harapannya dari kami sebagai kapasitas kami anggota DPRD, semoga hubungan sudah yang terjalin sangat baik ini semoga semakin baik, semakin lebih kekeluargaan, silaturahmi kita semakin tererat, lebih erat lah. Yang sudah erat ini lebih erat lah. Itu harapan bisa kami mesra terus. Bisa mesra karena semua untuk kemaslahatan umat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Amin. Iya, amin. Nah, karena memang acara kita lebih dekat dengan wakil rakyat nih sebenarnya poin dari acaranya adalah justru mengenal lebih dekat sang tamu ini. Oke. Boleh ini Bu diceritain Ibu kelahiran di mana misalnya, terus mungkin hobi-hobi yang mungkin masyarakat nih hampir sebagian aja lah nang tahu lawan Ibu Yayu nih nah. Iya. Kemarin kayaknya sudah lah. Ulun belum gue. Iya kemarin ucok ini Mas Anton. Ulun kelahiran di Taksian Sedan itu. Taksian Sedan itu jantungnya Kota Kandangan loh. Apa ngaranna anunya? Jalan Suprapto di samping kantor DPRD itu kan. Jalan Suprapto. Jalan Suprapto. Nah, kelahiran di sana 17 Juli 1978. Nah, jadi lahir hidup di daerah kota metropolitannya Kabupaten Hulu Sungai Selatan lah. Kota kandangannya benar di situ. Jadi putri daerah benar. Putri daerah benar. Kada salah berarti warga masyarakat memilih Sidin. Apalagi kena misalnya ada pemilihan putri daerah sudah terbukti kan gitu. Nah, jadi tolong doanya. Siapa tahu Sidin ada kesempatan diberi amanah oleh masyarakat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jadi pemimpin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hobi apa Pian? Hobi lah. Hobi yang jelas mun dahulu kita lagi matuju membaca aja. Oh, jujur aja berarti amun ganalnya nang kene. Kada, tapi yang jelas kita yang beberapa waktu di prokes nang terdahulu ada juga kan menjelaskan bahwa kami ini membaca tuh karena bahari kuitan tuh sudah berlangganan Banjarmasin Pos lawan majalah politik, majalah Tempo. Oh, jadi walaupun dari lingkungan keluarga ada yang sudah orang politik. Abah kan pernah menjabat anggota DPRD juga tahun 70-an. Nah, jadi kami konsumsinya tuh kan, padahal kami lagi halus tuh
Banjarmasin Pos datang langganan majalah Tempo. Maka majalah Tempo ini kan majalah nang kadada intervensi pemerintah. Bejar. Inya lugas tuh Bang menjelaskan misalnya keadaan anggap yang hal-hal yang pemerintah ingin menutupi misalnya buatnya memberitakan. Itu hebatnya majalah Tempo. Dan sampai sekarang pun kayaknya masih kada tergerus, masih tetap netralitasnya masih tinggi. Oke, berarti memang sudah di lingkungan keluarga yang sangat dekat dengan politik. Alhamdulillah. Abah kan pejuang juga. Abah dulu ketua Legion Pitran di Kandangan kan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi sidin nang perjuangan Hasan Basri itu tahu, dan dulu ada biografinya Mas Antona. Jadi setiap 10 November tuh Abah tuh membacakan, ulun memburinjing membacakan riwayat perjuangan Hasan Basri di TC Alari 17 Mei itu dan Hari Pahlawan. Nah ini maaf benar lo nama ungkit-ungkit nang kenangan yang sangat luar biasa. Bapak. Tapi itu jasa beliau yang amat berguna sekali bagi generasi muda sekali. Tapi boleh kita sambut ngaran Abah Pian dan bukunya biografi itu. Jadi kawan menambah ulun kalau biografi itu ulun dahulu masih dalam bentuk beketik Mas Antona. Jadi ulun kada tahu saat ini posisi buku atau sejarah singkat di PCR itu di mana anaknya. Cuma yang jelas ulun dengan mata kepala seorang ulun umpat membaca yang sejarah yang dituangkan oleh arwah Abah itu tadi. Nah berarti ulun mewakili yang belum tahu ngaran Abah Pian. Haji Muhammad Ibrahim. Iya. Berarti nangaran buah tuh gugur kadi jauh kadi pada pohonnya. Tapi pian dasar lah ini sesuai passion lah atau istilah bahasa sekarang ini kan passion memang jalan hidup pilihan pian lah berpolitik nih. Memang pilihan ini. Pilihan kadada nang istilahnya harus di awal terpaksa. Kan kadada. Misalnya kalau Bang anak jadi penyanyi kan, karena rupa sing bagusan langkar kan, jadi artis kan. Kadada yang jelas ini jalan hidup sudah. Jadi kita waktu ini 2009 lah becalek tuh. Itu masa rame-ramenya partai Muhammad Iskandar lawan Gus Dur. Kita ini kan pecahan Muhammad dan Gus Dur nih. Nah, jadi tapi awalnya memang coba-coba Mas Antona. Ikem mencalek aja dulu. Kadang ulun sebelum pian mencoba-coba dasar terniat atau cita-cita lah nuruti jalur Abah nih Ada pernah bergeritik di hati. Selintas gitu. Dan dulu kakak kan ada juga jadi anggota dewan dari fraksi PDIP. Lengkap. Tahun 2004 sampai 2009. Nah, menyambungnya hanya kita tadi. Mbah coba-coba mencalek sekalinya. Tapi alhamdulillah. Nah, apa lagi sudah niat? Masih goyang juga Mas Antona. Apa tadi goyangannya bila orang terjun ke politik nih? Kan politik ini dinamis. Kalau kita siap kada siap, tapi kita harus siap. Di arwah Abah juga siap kada siap harus siap. Dalam posisi apapun karena sidin darah pejuang. Darah orang perang. Ya kalau jadi dalam keadaan kita guring kan, bila ada genjatan senjata misalnya kayak film-film perang tuh harus siap sudah ya kalau kayak itu. Berarti mental sudah terdidik dari halus. Terdidik keras. Jadi apa tadi goyangannya? Goyangannya karena tadi politiknya ternyata kayak berjalannya waktu. Tapi ulun masih ingat juga arwah Pak Bahdar Juhan, mantan wakil bupati. Karena aku pernah mendaftar PNS dalam 3 tahun pertama aku jadi anggota DPRD itu aku mendaftar PNS, umur masih kawa ya kalau sampai 35 waktu itu. Jadi jar arwah Pak Bahdar, aduh sekin UI ikam nikmati aja ikam jiwa ikam di politik gitu. Nah, jadi ada sarana apa PNS-an bola. Aduh saya mendaftar lagi gitu. Nah, jadi ada juga ibaratnya petuah dari Sirin bahwa akan aja ikam matakan aja sudah fokus di satu profesi. Jadi salah satu pemicu kita semangat tuh ada juga dari arwah Pak Bahdar Johan. Karena kami bertetangga kalau di Pahlawan, Sidin di seberang, kami di seberang. Jadi rajin komunikasi bila sore tuh. Jadi saat tadi udah coba-coba pas terpilih kada masih nahap juga, masih hendak mengharap akan BPNS juga ada masukan-masukan dari senior, dari yang sepuh-sepuh. Akhirnya apabila tekad dasar hendak mengabdi sebagai politikus anggota dewan ini nang kuat munculnya tuh. Iya saat itu tadi. Pas Sidin madeng. Dan terakhir yang kada mau lulus tadi tes PNS. Berarti itu ada kalau kita ambil. Berarti kita mengambil hikmahnya bahwa mungkin jalan Allah Taala kita fokusnya di sini dan mungkin dari Pak Bahdar tadi, arwah Haji Ateng ya dia Haji Ateng kan. Biar kayak apa arwah Haji Ateng ini kawan arwah Abah, dia lagi sesama di kontraktor. Jadi kayak kuitan juga betul-betul lawan kita. Berarti bila setiap kali kegagalan, ditolak atau belum berhasil, jangan mempanglah
Tuhan. Tapi kan orang-orang sukses itu dari kegagalan terus. Setuju. Nah, dan aku mengalami tes PNS sampai 10 kali ada mau lulus. Kan sedih kita makanya Sangkanti gagal 2-3 kali aja kalah ya sudah. Nah, maaf, tes PNS itulah tes jaksa, hakim. Kalau jaksa tuh aku sudah sampai wawancara, hakim sampai wawancara juga, ada mau lulus juga. Jadi mungkin ini jalan Allah Ta'ala sudah, yang jelas kita mengabdi bujur-bujur ke masyarakat yang memang sudah mempercayakan bahwa nih pilihan kami wakil rakyat yang dapat mewakili kami sebagai perpanjangan dari aspirasi yang ada di masyarakat itu tadi. Bujur. Tapi ya amunnya pian sudah menguasai karena hukum inilah bidang pian sebagai wakil rakyat, otomatis kira-kira nih lah amun hendak menyanyalah ada mungkin penyipani seorang amunnya orang tahu hukum gitu kan. Artinya lebih memberikan pelajaran hukum kepada masyarakat, lebih membina lagi bagaimana nang lurus nang ini gitu nah. Dan ini terbukti lah bahwa pian tuh ya amin. Disukai orang. Amin gitu ya kan. Allah. Oke, setelah tadi mungkin nih masyarakat nggak tahu nih Bu, kayak apa gerang sibuknya anggota dewan ini dasar bujur kan, nang amun orang bujur nang begawe ini, anggota dewan guring aja ya, itu kan bujur lah. Salah. Makanya kita kadang-kadang mengedukasi masyarakat tadi. Betul. Nah, bahwa anggota dewan tuh jam kerjanya tuh 12 jam malah 24 jam. Ayo nang datang misalnya, Bu, pian di mana? Bu, ada bini ulun nagaring, Bu. Anak bahuma, Bu, anak beranak bini, Bu, kagaringan, Bu, kematian, Bu, bepangantinan. Kan kita kadang mungkin menutup HP ini. Iya. Pasti kita layani insya Allah, tapi dengan kemampuan yang ada di diri kita. Kadang kawaju misalnya lah, seluruhnya pukul rata apa yang kita bantu itu kadang kawa. Jadi kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya aja, adil lah. Oke, berarti kada model menyesali kalau dasar pian caburi sudah yang ini. Alhamdulillah. Kayak apa caranya menghimungi hati atau menahapi semangat tuh nah di antara kegiatan yang padat banyak waktu keluarga hampir sedikit aja tetap semangat kayak apa model manguati yang padahal tuh teh. Itu tadi kita selama-lamanya manusia tapi paling bermanfaat bagi orang lain tuh puaskan. Kita bermanfaat gesan orang baik, kawa memberikan yang terbaik gesan orang tuh itu kepuasan tersendiri sudah. Membantu orang lain kawa kita itu sudah kepuasan tersendiri, asa himung hati gitu nah. Alhamdulillah kawa terbantu kayak nah. Dan kita kan usah pamrih itu. Iya. Pokoknya orang lain kawa dibantu, kita pun puas, itu sudah alhamdulillah. Catat jangan pamrih. Bila hendak menikmati kebahagiaan yang bujur-bujur tuh cari kita nangka membantu orang kepuasan batinnya melebihi dari materi. Ya. Dan ini sudah disidin praktikakan. Adalah lagi kira-kira nang hendak pian capai nih imbah karir politik ini sudah berapa jalan berapa anak? 3 periode. 3 periode. Iya. Masih hendak tetap bertahan atau hendak lebih tertantang lagi nang jadi seorang kepala daerah misalnya? Di satu sisi kita nih sadar diri kita nih bebinian ya, kalau biar kayak apa mau hendak tinggi-tinggi masih ada tetap laki yang mengatasi kita. Barang mendikingi nang lakian lah. Jadi hal nang hendak pencapaian tuh yang jelas kita kawat harus bermanfaat bagi orang lain, itu yang selalu kutanamkan di hati. Alhamdulillah. Dan pahalanya mudah-mudahan kuitan himung melihat walaupun sudah ada lagi anakku kau membantu orang lain, itu aja. Ada dasar hendak lah misalnya keluar sedikit di DPR nang tertantang lain tetap atau menikmati alirannya aja. Menikmati alirannya tapi kita tetap dalam jalur yang bujur. Kita hendak mencapai puncak tapi kita tetap jalur yang bujur. Jadi apapun keinginannya ke depannya karena mengalir kayak banyu aja. Kalau misalnya dasar ada garisan di sini tapi tetap berbuat baik sebaiknya. Amin. Itu yang utama. Karena hidup kita nih kesan bermanfaat bagi orang lain. Berapa ikong bedang sanak lagi nang aktif benar nih juga pian? Aktif ya Mas? Tadi kakak anggota dewan kemana lagi sih Din? Kakak pian? Nang ada nih kami berlima kan? Berlima. Tapi beda-beda partai. Kan 25 berarti itu teh? Kadang Nasdem ada 2 ya kan, Golkar, Gerindra, PKB. Pian nomor berapa di keluarga? Yang urutan yang sama masa Abah nomor 4. Kalau kami garis kami nang 16, nomor 13 kah? 5 ini nang aktif di politik.
satu sama lain beda partai, beda Kada masalah yang beda pilihan tuh sebenarnya indah. Kenapa jadi indah? Kita kan tahu jadinya kalau untuk di partai nang pina hijau ternyata kebijakannya kayak ini, yang kuning kayak ini. Tapi kada pernah lah model kayak bentrok lah. Kada, karena kita harus mengutamakan silaturahmi. Jadi misalnya urusan di luar gawian. Kalau masalah berdebat di pembahasan sah-sah aja. Beda pendapat wajar aja karena kami beda partai. Tapi kalau sudah di rumah kita silaturahmi. Tetap berdiskusi masalah politik. Sekalinya tadi ini, sekalinya ini. Nah kan indah. Makanya beda itu ternyata indah. Jangan salah arti, kadang-kadang beda. Berbeda kita. Jangan. Kita sejalan ya. Yang kayak pemilihan pilkada kita kada jadi masalah. Beda tuh kalau kada beda kayak apa? Masa sama seberataan. Pengantin tuh harus lain-lain. Kalau pengantinnya Sidin nyaman bepandir, Sidin sudah mengalami. Kau memaknai. Namun kita ini kan belum tak alami nih. Kada makanya edukasi tadi menyampaikan ke orang banyak bahwa berbeda itu sebenarnya indah. Dan itu sudah Sidin buktikan gitu kan. Kayak anak kita kalau Mas Anton ada anak 3 ikung, kadang mungkin warna hijau berdasarkan kelakuannya. Pasti saikung ada nang pina kuning, saikung ada nang pina habang. Ada lah bahano diprotes anak pian. Ada periode pertama tuh mama nih tulak terus, tapi kan dijelaskan dia mama tulak nih gasan pian juga. Gasan pian sekolah, gasan pian menuntut ilmu, gasan pian kena ya pokoknya hal-hal yang baik gesan pian tuh mama yang mencariakan. Alhamdulillah mengerti. Mengerti, alhamdulillah sekarang mengerti karena bermula genalan sudah. Nah, bagi sebagian orang nih mitra Amandita amun diberi kesibukan tugas di luar bahano tuh keluarga telantar terbengkalai lah waktunya, tapi pian kau membagi berataan lah. Banyak-banyak bersyukur tadi. Syukur nikmat itu yang kita utama. Kita kawa makan aja sudah alhamdulillah. Orang yang kada kawa makan Bang. Iya. Ya kala. Itu aja rumusnya simpel banget kita. Syukur tadi dan itu segustiakan di diri kita. Iya nih banyak banget anak nyaman bersyukur, bersabar ya menyambet nih nyaman mempraktikkannya tuh tiam. Kadang itu tak aku Bang betul. Artinya lebih banyak bersyukur, lebih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Taala. Alhamdulillah. Itu kalau kita hakul yakin insya Allah. Coba pian coba juga. Insya Allah aku yakin kadang-kadang gerang kawa gerang kan ngalih jadinya kalau sudah ada keraguan tuh. Makanya ada jargon di tantara tuh ragu-ragu lebih baik kembali. Bujur. Berarti harus aku yakin mana? Aku yakin kita ke Maha Pencipta kita aja dah publiknya. Itu sudah kada kawadi anu lagi. Yang secara kita sebelum menutup acara ini kan banyak hal yang kita dapat nih, banyak ilmu, banyak pepadahan yang mungkin nang anom-anom kawa kena mempraktekkan. Itu tadi pokoknya dicatat di berataan kita nih lebih kenal lawan beliau Ibu Yayu Bisidin wakil rakyat nang merakyat dah kita jalan 71 tahun sisa 2 tahun kurang lebih kepemimpinan eksekutif. 26 tahun Gema Amandit. Tadi asa menangkap aja Bang di muka tadi 26 tahun Gema Amandit. Kayaknya lebih fokus tuh di 26 tahun Gema Amandit kayaknya. Makanya ini program pertama di 26 tahun bersama Pian. Amin. Mudah-mudahan kena kekawanan Pian menurut rekomendasi Pian yang mau kita produksi. Siap. Kita kerjasama yang baik aja ya kala. Silaturahmi tadi. Ayo harapan untuk pemerintah nang secara khusus selain nang tugas Pian ini pribadi Pian aja Pian keluar dari anggota dewan. Ini pendapat dan harapan pribadi Pian. Hendaknya Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini kayak Pak. Mudah-mudahan kedepannya secara pribadi tanpa embel-embel apapun di diri kita. Mudah-mudahan masyarakatnya makin berberkah. Amin. Makin makmur, makin sejahtera, segala pelosok yang maupun di desa, di kota, pokoknya sejahtera sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ada saat ini. Amin. Radio kita sebagai media nang partner nih lawan. Untuk Gema Amandit di 26 tahun yang usia sudah dianggap dewasa, anak-anak tapi sudah dewasa lah. Jadi mudah-mudahan makin maju, makin sukses, mantap benar. Alhamdulillah. Berarti ini masih sebenarnya kada berataan dari sisi Sidin yang kita pandirakan.
kita akan lebih pas karena ini kita mau hari jadi lawan ulang tahun radio. Di pertemuan berikutnya kita yang lebih detail, misalnya si Din ketujuh warna ini atau makanan favorit atau apa. Oh, kita wisata kuliner berarti kan. Biasanya waktu senggang sebagai wakil rakyat dibawa si Din kemana aja. Amin ya. Kata teh, waktu senggang pian ada kada selama 7 hari dalam seminggu 24 jam tuh nang bujur-bujur kau menikmati quality time tuh nah lawan keluarga hari apa ada aja lah atau ada-adakan nggak? Kayaknya diada-adakan. Tapi alhamdulillah keluarga semua paham. Paham. Alhamdulillah dapat dukungan dari laki, anak, dan sana. Alhamdulillah itu dapat dukungan kita. Kalau ada aja yang timpang, misalnya saya pina protes, kada nyaman jam menjalaninya ya kalau. Nah jadi alhamdulillah semuanya mendukung. Asa itu demi kebaikan. Oke, Mitra Mandit, jarang kau bepandir lan wakil rakyat seintim sedekat ini. Tapi si Din juga ada asaan. Kada ada unsur yang lain-lain. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bertahan anggota dewan wakil rakyat kayak si Din nyamannya lah di bawah pandiran sharing gitu. Amin. Nyaman aja sebenarnya juga. Cuma kebetulan ulun pian kiau. Kita sebenarnya samberetan ada nyaman. 30 berapa? 30. Makanya terpilih. Nya baik-baik juga 30 nya ramah-ramah. Cuma kebetulan ulun yang beda dulu di kiau. Terima kasih. Oke. Demikian acara kita lebih dekat dengan wakil rakyat bersama Ibu Yuniati SHMH atau lebih akrab dengan Ibu Yayu. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan. Amin. Di dalam kehidupan beliau penuh keberkahan. Amin ya Allah. Bisa memberikan selalu yang terbaik untuk masyarakat dan keluarga ya si Din. Masya Allah. Terima kasih banyak minta waktu pian hari ini mendadak. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi. See you next time.